Ya. Sebab Allah katakan, wa ma tasa'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kamu tidak akan pernah bisa berkehendak berbuat sesuai dengan kehendak keinginan kamu. Akan tetapi kamu berkehendak berbuat sesuai dengan kehendak dan maunya aku. Sekarang bagaimana kita memahami itu kehendak Allah? Itu adalah nafsu. Secara syariat, secara syariat, kita mesti mengenal dan memahami siapa diri kita ini yang sebenarnya. Kalau kita telah memahami diri kita ini, tiada lain tempat nyatanya memandang wujudnya Allah. Kalaulah ini tempat nyatanya memandang wujudnya Allah, itu artinya itu adalah dirinya semata-mata. Kalaulah itu dirinya semata-mata, maka apa yang diperbuat oleh insan, karena insan itu bukanlah kenyataan dirinya, itu sebenarnya adalah nyata dan kehendaknya Allah. Jadi, nyatanya itu kehendak Allah tuh, yang melihat itu tuh kehendak aku tuh. Yang mendengar tuh kehendak aku tuh. Kalau bukan kehendak aku, kamu tak bisa dengar. Kalau bukan kehendak aku, kamu tak bisa melihat. Kalau bukan kehendak aku, kamu nggak hidup tuh. Jadi, cara memahaminya secara ilmu hakikat tadi, bahwa itu adalah nyatanya kehendak Allah, maunya Allah, pada saat diri kita itu telah betul-betul fana. Fana itu hapus, fana itu lenyap, fana itu sirna. Apa makna fana, hapus, lenyap, dan sirna? Kan itu juga itu. Itu secara bahasa tuh. Fana itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya hapus, bahasa kitanya lenyap, bahasa kitanya itu sirna, bahasa kitanya tiada. Sama aja itu. Makna hakikinya fana itu, hilangnya akan wujud dan sifat dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud dan yang bersifat. Bahasa mudah dipahami, akui sajalah Allah itu yang wujud, yang bersifat. Kalau kita sudah akui Allah itu yang wujud dan bersifat, berarti diri kita ada tak berwujud dan bersifat? Nah, kalau tidak ada diri kita berwujud dan bersifat, maka yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Maka apa yang kita perbuat 24 jam itu nyatanya mau dan kehendaknya Allah. Ini secara makna hakikat. Namun makna secara syariatnya, pada saat kita merasa diri kita itu adalah kita, pada saat itulah sebenarnya kita merasa apapun yang aku lakukan itulah nyatanya perbuatan dan kehendak aku. Itu yang dikatakan namanya nafsu tadi. Sehingga kita bisa berpikir mana yang dikatakan kebutuhan, mana yang namanya nafsu tadi. Jadi kita mesti bisa memilah dan memilih antara kebutuhan dengan namanya keinginan. Nah, kalaulah namanya kebutuhan, tentu kita berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dan keperluan kita. Kalau namanya keinginan tuh, kita sudah punya kawan beli itu, lalu kita beli juga tuh. Kawan itu membeli ini, membeli HP, beli ini semuanya, itu kebutuhannya. Memang pada saat itu dia butuh. Kita ada banyak HP kita. Cuma karena melihat kawan beli HP, gengsi, kita nggak beli, kita beli pula. Itu namanya nafsu dah. Bukan kebutuhan lagi, itu ada keinginan tuh nafsu tuh. Secara pengamalan syariatnya, lihat pengamalan lagi. Nah, antara maunya Allah dan maunya kita. Kalaulah kita berdoa, berdoa ini, bahwa doa kita itu tidak didengar Allah. Doa kita tidak ijabah Allah. Apa yang menjadi hajat dan keinginan kita tidak didengar, tidak dijawab Allah. Pada saat keinginan kita tidak dijawab Allah, tidak dijawab oleh Allah, maka muncul di dalam hati ini, Allah itu tidak adil. Allah itu pilih kasih. Allah itu maunya saja yang mesti diikuti, maunya aku tidak pernah diikuti. Jadi ketika terjadi kontak batin di dalam diri kita ini, yang membuat kita ini kecewa dengan Allah, pada saat kita kecewa, nampak kecewa kita itu jengkel, marah, ngomel, cerepet-cerepet dengan Tuhan, itu adalah sebenarnya nafsu, itu keinginan kita. Makanya doa itu kadang-kala letaknya keinginan tadi itu bernafsu dia. Buktinya apa? Ketika doanya diterima, nampak senyumnya senyum presiden. Ketika doanya ditolak, bakarui kan yang kok bekecekan oleh SPK pilih karir. Akhirnya apa? Malas kita berdoa, malas kita berzikir, nggak ada lagi kita itu sholat lagi itu. Karena Allah itu nggak tepat janji. Ini namanya tuntut nafsu tuh. Di mana letaknya kalau tidak tuntutan tidak nafsu? Mau diterima atau tidak diterima? Di bahasa syariat, hakikatnya adalah diterima tuh. Apa buktinya hakikatnya terima? Secara syariat, kan doa kita tak dijabah, tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita. Hakikatnya, walaupun tak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, hakikatnya doa kita itu didengar dan dijawab Allah. Bukti didengar dan dijawab oleh Allah, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tidak munculnya harapan dan keinginan kita yang kita harapkan kepada Allah, itu datangnya dari siapa tuh? Dari Allah tuh. Kalau dari kita mana mau kita? Pasti apa yang kita inginkan mesti zahir dia. Tapi karena itu datangnya daripada Allah, bentuknya tidak diberikan Allah sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Sebenarnya doa kita didengar Allah tuh. Bukti didengar itu kan itu jawabannya. Tidak sesuai dengan kehendak kita tuh. Kalau bukan datang daripada Allah, dari siapa tuh? Mau nak kita datang dari keinginan kita tuh? Kan tidak. Inilah maksudnya kullu min indillah. Tiap segala sesuatu itu datang daripada diriku. Jadi maknanya dalam berdoa, cara bertuhan kepada Allah,
Jangan kita sekali-kali berdoa dan bertuhan kepada Allah, kita jadikan Allah itu sebagai pelayan nafsu kita. Jangan sekali-kali kita jadikan Allah itu sebagai budak kita. Jangan kita sekali-kali ingin bernegosiasi, tawar-menawar, hitung-hitungan dengan Allah. Kalaulah Allah mesti ngikuti kehendak kita, Allah mesti mengikuti maunya kita, Allah mesti melayani diri kita, berpikirlah kita Bapak Ibu, siapa yang menjadi Tuhan, siapa yang menjadi hamba gitu? Hah? Kalau Allah yang mesti ngikuti maunya kita, berarti kita jadi Tuhan, Allah jadi hamba kita. Itu bakal tahu wasi Tuhan itu mah, bakal lama dia wasi itu. Tapi karena kita ini hambanya, Allah itu sebagai Tuhan kita, disitulah kita bersifat sami'na wa ata'na. Aduh. Andai kata tidak sesuai dengan harapan dan keinginan nanti, bukan Allah menolaknya. Ya, kalaupun ditolak Allah secara pandangan syariat ditolak, sebenarnya Allah cinta dan sayang kepada kita. Di mana letak Allah cinta dan sayang kepada Bapak Ibu ketika harapan kita tidak sesuai dengan keinginan kita? Allah sedang menjaga, memelihara, dan menyelamatkan diri kita sebenarnya. Cuma karena kita ini mendesak-desak Tuhan, lebih sok tahu dengan Tuhan gitu, ya, turut saling bertuhan. Ya. Di situ kadang-kala kita tuh bersangka dengan Allah tadi, padahal Allah menyelamatkan kita. Tahukah kita, andai kata Allah berikan hajat kita, keinginan kita sesuai dengan apa yang kita mau, tahukah kita apa yang akan terjadi 1 hari ke depan, 3 hari ke depan? Kepada tahu. Tapi karena Allah tahu apa yang menjadi rahasia kita, nanti daripada masuk ke PK, kita nanti masuk tansi, dia tahu tansi? Tahanan polisi. Ditahan Allah. Karena Allah tahu. Karena ini hambaku, ini kekasihku. Daripada dia terzolimi, teraniaya, aku tahan kehendaknya. Itulah bentuk cinta dan kasih sayangku. Namun pada saat telah pas, sesuai dengan kebutuhannya, aku tahu kapan dia butuh, maka walaupun dia tidak minta, akan aku berikan sesuatu kepada dirinya, walaupun dia tidak meminta kepada aku. Makanya, kalau kita buat perumpamaan dan contoh antara kita dengan Allah, sama seperti ayah, ibu dengan anak-anaknya. Kelas 5 SD, ya, ayahnya berduit, ya kan, ibunya beruang. Jadi kelas 5 SD walaupun badannya besar, dia minta beli motor sama ayah ibunya. Sebagai bukti ayah ibu itu cinta dan sayang kepada anaknya, karena ayah ibu itu tahu kalau diberikan keinginan anak umur 5 SD ini akan mencelakai dirinya. Dia tidak punya SIM, boleh jadi ugal-ugalan. Karena dia ingin menyelamatkan anaknya, ya, maka tidak dipenuhinya keinginan anak. Tidak diberikannya. Tapi karena anak tak paham bahwa ayah dan ibunya sayang kepada dirinya, dibandingkan anak itu sayang kepada dirinya, maka orang tua lebih sayang kepada anaknya ketimbang anak itu sayang kepada dirinya. Maka apa kata nanti ayah ini pilih nama, makure tarui, mencari tarui, tapi awak minta tak pernah lagi pilih ayah mah. Dibilangnya pilih. Padahal ayah ibunya sayang kepada dirinya. Cuma anak itu tak mampu memahami akan cinta dan kasih sayang orang tua kepada dirinya. Ketika itu dia mengatakan ayah ibunya itu pelit. Itulah anak tak mampu memahami akan sayang orang tua kepada dirinya. Dia mesti mengikuti keinginan dia. Namun pada saat anak itu tidak meminta kepada ayah ibunya, karena ayah ibunya tahu rahasia anak, dia telah SMA, dia telah perguruan tinggi, dia butuh motor, dia butuh HP. Walaupun anak tidak minta motor dan HP, tetap dibelikan ayah dan ibu, karena ayah dan ibu tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya tadi itu. Disitulah ayah tadi, ibu tadi memberikan surprise kepada anaknya sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya orang tua kepada anak tadi. Allah begitu. Kalaulah kita meminta sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak bagi diri kita, karena Allah itu lebih tahu hajat dan kebutuhan kita, ketika Allah tolak keinginan kita, bukan berarti Allah itu tidak sayang dengan kita. Pada saat ditolak, itulah bukti sebenarnya Allah sayang kepada kita. Kalau diberikan Allah berdasarkan keinginan nafsu kita, celaka kita nanti itu. Makanya selalulah kita ini berhusnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Inilah orang yang patuh itu sebenarnya, orang yang penurut itu. Begitu memahaminya, untuk memahami mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak kita. Kalau kehendak kita nafsu, kalau tak cocok, marah kita dengan Tuhan. Kalau dah kehendak Allah, tidak pun sesuai dengan keinginan, sabar kita menyikapinya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Ya, begitu maminya. Ini proses ini bisa kurus kita buatnya Bapak Ibu. Ya, banyak uban tumbuh di kepala itu mah. Walaupun banyak tumbuh uban di kepala bisa wak kurus, tapi begitulah cara Allah mendidik kita supaya kita betul-betul berserah diri kepada Allah itu zahir dan batin. Yakinlah kita bertuhan kepada Allah. Jangan bimbang dengan jaminannya, jangan ragu dengan keadilannya. Allah itu maha segala-galanya Bapak Ibu. Jadi orang yang patuh, orang yang mengerti akan rahasia Allah, disitulah dia bersifat sami'na wa ta'nanya.
Itu Pak.